Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatul Dansa dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas Praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang RTOS atau Real Time Operating System yang middle. Kita langsung saja masuk ke materinya. Pertama itu ada pengertian RTOS. Jadi RTOS atau Real Time Operating System adalah sistem operasi yang dirancang untuk menjalankan tugas dengan respon cepat, terjadwal, dan dapat diprediksi. Berbeda dengan OS lainnya seperti Windows, Linux yang fokus pada throughput, RTOS mengutamakan ketepatan waktu eksekusi. Fungsi utama dari RTOS ini yaitu mengelola banyak task secara bersamaan, membagi penggunaan CPU secara efisien, menjalankan multitasking, dan mengatur prioritas tugas. Contoh RTOS populer yang banyak digunakan. Yang pertama itu FreeRTOS, dan kedua ada Zapier, ketiga ada RTX, dan terakhir ada VxWorks. Selanjutnya di sini ada konsep dari real time system. Yang pertama itu ada hard real time. Keterlambatan tidak diperbolehkan sama sekali. Sistem harus merespon dalam waktu ketat yang telah ditentukan. Contoh, airbag mobil, sistem kendali pesawat, dan alat medis kritis. Dan terakhir ada soft real time, yaitu keterlambatan masih dapat ditoleransi dalam batas tertentu tanpa menyebabkan kegagalan sistem. Contohnya yaitu multimedia, video streaming, dan sistem monitoring. Di sini ada fungsi RTOS pada embedded system. Yang pertama itu multitasking, yang artinya menjalankan beberapa task secara bersamaan. Yang kedua scheduling, yaitu mengatur urutan eksekusi task berdasarkan prioritas. Ketiga itu ada intertask communication, yaitu komunikasi antar task menggunakan QoE, semapur, dan mutex untuk sinkronisasi data dan menghindari konflik sumber daya. Dan terakhir itu ada memory management, yaitu pengelolaan memori sistem secara efisien. Selanjutnya di sini ada free RTOS. Jadi yang pertama itu free RTOS untuk task management dan scheduler. Free RTOS mendukung manajemen task dengan prioritas, preemptive scheduler, dan konteks switching untuk eksekusi real time yang efisien pada ESP32 dan STM32. Yang kedua ada QoE, semapur, dan mutex. Mekanisme komunikasi dan sinkronisasi antar task. QoE untuk transfer data, semapur untuk signaling, dan mutex untuk produksi resource bersama. Ketiga ada software, timer, dan memori. Software timer memungkinkan eksekusi fungsi terjadwal tanpa task tambahan. Free RTOS juga menyediakan manajemen memori heap yang fleksibel dan efisien. Dan keempat ada bidang penggunaan. FreeRTOS open source digunakan luas di IoT, robotika, monitoring system, dan otomasi industri dengan dukungan microcontroller ESP32 dan STM32. Di sini ada konsep task pada RTOS. Yang pertama itu ada definisi task. Task adalah unit pekerjaan independen dalam RTOS. Setiap task memiliki prioritas, stack, memori sendiri, dan berjalan secara bersamaan dengan task lain. Contoh dari task yang pertama, membaca sensor suhu atau kelembapan, mengontrol LED indikator, komunikasi serial, mengirim data ke cloud server. Dan ketiga ada karakteristik dari task ini yaitu memiliki prioritas tertentu, mempunyai stack memori sendiri, berjalan bersamaan dengan task lain, dapat dalam kondisi running, ready, atau block. Yang terakhir itu ada multitasking task, yaitu beberapa task berjalan bergantian sangat cepat sehingga tanpa bersamaan. Scheduler RTOS mengatur urutan eksekusi berdasarkan prioritas task. Di sini ada scheduler pada RTOS, yaitu ada preemptive scheduling.
task dengan prioritas lebih tinggi dan dapat menghentikan frame task yang sedang berjalan. Dan kedua ada cooperative scheduling, yaitu task berjalan bergantian dan melepaskan CPU secara sukarela atau yield. Dan di sini selanjutnya ada multitasking pada RTOS. Misal task 1 itu LED berkedip. Jadi task yang mengontrol LED agar berkedip pada interval tertentu. Berjalan secara independen tanpa mengganggu task lain yang sedang aktif. Task 2 yaitu baca sensor suhu. Task yang membaca data sensor secara periodik. Hasilnya disimpan dan diteruskan ke task lain melalui QEW atau share variable. Task 3 itu kirim serial monitor. Teks yang mengirimkan data log dan sistem ke serial monitor secara berkala untuk keperluan debugging dan monitoring. Task 4 itu kirim data ke cloud. Task yang mengirimkan data ke sensor cloud server melalui koneksi WiFi atau MQTT. Di sini selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan dari RTOS. Keuntungannya itu sistem lebih stabil, program modular, mendukung multitasking, cocok untuk proyek besar, dan kekurangannya itu program lebih kompleks, membutuhkan memori lebih besar, dan debugging lebih sulit. Dan terakhir kita masuk ke kesimpulan dari materi RTOS ini. RTOS digunakan untuk menjalankan tugas secara real time dengan respon cepat dan terjadwal. Free RTOS adalah RTOS open source paling populer di embedded system. Komponen utama RTOS yaitu task, scheduler, QEW, SMAPR, dan mutex. Multitasking memungkinkan banyak proses berjalan secara efisien dan terorganisir. Nah, di sini saya sudah membuka untuk program yang ada di VS Code-nya. Jadi untuk program yang pertama ini kita menggunakan free RTOS dengan ditambahkan 3 task. Yang pertama itu task untuk membaca sensor DHT22, untuk menampilkan LCD I2C, dan terakhir itu untuk membaca SD card CSV. Nah, kita bisa lihat untuk program di bagian atas ini ada include yang berguna untuk library-nya. Yang pertama itu menggunakan Arduino, Wire, SPI, SD, DHT, dan Liquid Crystal I2C. Dan di sini ada definisi untuk pin-pinnya. Yang pertama itu untuk DHT22 kita memakai pin 4, dan untuk LCD I2C-nya kita memakai SDA-nya 21, SCL-nya 22. Dan untuk SD card-nya itu kita memakai pin MISO-nya 19, MOSI-nya 23, SCK 18, dan CS 5. Dan di sini kita bisa lihat untuk task delay-nya seperti ini. Kita untuk sensor delay-nya memakai 2000, SD delay-nya 3000, LCD 1000, dan read CSV-nya 5000. Dan bisa lihat untuk global variabelnya seperti ini, ada temperatur dan humidity. Dan untuk objeknya di sini kita bisa lihat untuk DHT dan liquid kristalnya. Dan di sini task handle-nya, dan di bawahnya ada inisialisasi dari SD card-nya seperti ini. Dan kita bisa lihat untuk programnya untuk bagian task 1 itu read DHT22 sensor, yaitu untuk membaca sensor dari DHT22. Dan task kedua itu kita untuk membaca CSV to SD card, dan terakhir itu untuk mendisplay di LCD I2C-nya seperti ini. Dan task keempat itu membaca CSV filenya. Dan selanjutnya ada setup dan create text-nya, dan terakhir itu loop. Seperti ini, kita langsung aja lanjut ke simulasinya. Selanjutnya di sini ada program untuk external interrupt RTOS. Jadi untuk yang pertama itu seperti biasa ada library, ada pendefinisian dari DHT-nya, kita memakai DHT22, dan ada kita memakai liquid crystal I2C-nya, dan di sini kita juga memakai push button untuk interrupt-nya. Seperti ini. Programnya hampir sama seperti tadi, tapi kita di sini menggunakan push button untuk interrupt.
Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat di sini untuk setupnya ada LED, ada push button, DHT22 dan LCD. Kita langsung aja lanjut ke simulasinya agar lebih paham. Oke, pada percobaan kali ini yaitu pada mode TS middle di tas pertama yaitu tas priority, yaitu prioritas dari pekerjaan. Di sini kita upload dulu. Bisa kita lihat di sini akan sukses. Nah, di sini dia akan langsung membaca dari SD card-nya. Nah, di sini terbaca SD-nya sebesar 900 dan juga untuk dari CSV-nya sendiri. Ini akan terbaca serta untuk sensor dari DHT-nya. Dan di sini untuk dari hardware yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan LCD untuk menampilkan tadi dari sensor DHT-nya. Di sini sensor DHT di SD card. Dan di sini SD card-nya sudah terhubung ya, teman-teman. Makanya di sini dia akan membaca dari CSV tersebut. Makanya di sini juga dia akan membaca dari LCD dari SD card tersebut yang sekitar 922 MB. Mungkin sekian dari percobaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, pada percobaan kali ini yaitu menggunakan RTS interrupt. Di sini kita untuk komponen ya kita menggunakan LCD I2C, sensor DHT22 dan juga LED dan juga push button sebagai fungsi interruptnya. Di sini dia memulai start lalu akan mendeteksi dari sinyal dari DHT-nya ini tersendiri. Seperti bisa kita lihat pada serial monitor. Nah, ketika tombol push button ditekan, maka LED akan menyala serta pada LCD dia akan menampilkan tulisan interrupt. Nah, button di press dan dia akan menghentikan sistem ataupun program secara sementara gitu. Dia akan menghentikan sementara. Nah, ketika diklik dia akan menyala seperti itu, dan di push button dia akan mendeteksi berapa kali kita sudah menekan dari fungsi interrupt itu sendiri. Nah, kita udah mencet 4 kali, kalau kita klik lagi dia terdeteksi 5 kali. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan materi dan simulasi yang saya lakukan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.